Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eka Yulianti selaku dosen mata kuliah akuntansi biaya yang telah memberikan kesempatan, dan juga rekan-rekan yang sudah bersedia hadir mengikuti diskusi pada kesempatan kali ini. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada rekan saya Isla yang akan memberikan materi tentang pengertian dan karakteristik proses costing. Yang kedua ada Depi yang akan menjelaskan tentang manfaat perhitungan harga pokok, proses, dan perhitungan biaya. Yang ketiga ada rekan saya Acep yang akan menjabarkan tentang perhitungan proses costing dari pabrik tahu AS. Yang keempat ada Bagas yang akan menjelaskan tentang pengertian cost plus pricing atau pricing. Yang kelima ada rekan saya Aisanti yang akan menjabarkan tentang perhitungan cost plus pricing dan markup pricing pada pabrik tahu AS. Yang terakhir ada saya sendiri Dimas yang akan memoderator dalam presentasi kali ini. Materi pertama akan langsung dibawakan oleh Isla. Proses costing adalah pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal. Karakteristik proses costing: produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Yang terakhir, kegiatan produksi dimulai dengan diterbitannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Nah, yang selanjutnya, manfaat informasi harga pokok proses. Yang pertama, menentukan harga jual produk. Jadi, manfaatnya proses costing ini adalah harga pokok produk itu akan digunakan sebagai informasi untuk menentukan harga jual produk. Misalnya, kita akan menentukan harga jual suatu produk, maka kita tinggal menambahkan laba yang diinginkan oleh si penjual, sehingga kita bisa menetapkan harga jual berdasarkan taksiran dari harga pokok produk yang sudah ditentukan. Yang kedua, memantau realisasi biaya. Jadi, harga pokok produksi itu kita buat dulu taksirannya, kemudian kita akan laksanakan realisasinya. Dan pada saat pelaksanaannya, kita bisa menggunakan informasi dari harga pokok produk itu sebagai pengendalian. Apakah saat pelaksanaannya sesuai atau tidak dengan apa yang kita rencanakan sebelumnya. Dan yang ketiga, menghitung laba atau rugi periodik. Jadi ini bermanfaat untuk menghitung laba atau rugi secara periodik. Jadi produksi yang dikumpulkan secara periodik, maka laba atau ruginya dihitung setiap periode yang diinginkan. Selanjutnya, jadi kali ini kelompok kami akan menghitung secara proses costing. Jadi pada tanggal 1 bulan Mei 2021, biaya bahan baku yang dimasukkan dalam proses sebanyak 8.400 kg. Setelah diproses, yang selesai ditransfer ke gudang produk jadi hanya 8.000 kg, maka yang 400 kg-nya masih dalam proses. Dengan tingkat penyelesaian, biaya bahan baku 100% dan biaya konversi 20%. Jadi, biaya konversi ini sudah termasuk biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Baik, selanjutnya kita membahas tentang alur proses produksi di pabrik tahu AS. Kalau kita gambarkan dalam bentuk bagan, proses produksi di pabrik tahu AS kurang lebih seperti ini. Di sini ada gudang bahan baku, ada departemen produksi, ada gudang produk jadi. Dapat kita gambarkan dari gudang bahan baku itu ditransfer bahan baku sebesar 8.400 kg ke departemen produksi untuk diproduksi, yang menggunakan atau biaya produksinya yaitu BBB, BBTK, dan BOP. BBB-nya sebesar 82.320, BTK-nya 23.400, BOP-nya 20.447.28 rupiah. Dari gudang atau departemen produksi yang sudah diproduksi itu diserahkan ke gudang produk jadi. Nah, di sini yang diserahkan ke gudang produk jadi itu ada 8.000 kg. Nah, di sini berarti ada bahan baku atau proses yang belum selesai atau masih dalam proses.
Produk dalam proses itu dengan tingkat penyelesaiannya BBB bahan bakunya itu 100% dan biaya komersialnya itu 20%. Dari alur atau bagan inilah kita akan langsung membuat hitungan HPP dari proses produksi di pabrik tahu AS. Dan selanjutnya kita menghitung jumlah HPP produksi yang diproduksi oleh pabrik tahu AS. Setelah kita gambarkan dari bagan, di sini mula-mula yang harus kita hitung adalah perhitungan ekuivalensi, dan kita juga masukin lagi elemen-elemen biaya dan jumlah produksinya. Di sini ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya OP-nya. Untuk biaya bahan baku di sini ada Rp22.320.000. Untuk penghitungan unit ekuivalensinya, biaya bahan baku yang selesai itu ada 8.000 kg ditambah 400 kg itu bahan baku yang masih dalam proses. Dengan tingkat penyelesaian untuk bahan baku 400 kg ini 100% sama dengan 8.400 kg. Nah, untuk menghitung biaya per kilonya, yaitu kita tinggal membagikan dari jumlah biaya produksi untuk bahan baku dibagi dengan jumlah ekuivalensi, jadi sama dengan biaya per kilogram itu 9.800. Dan selanjutnya BTK untuk biaya tenaga kerja di sini ada 23.400 dengan perhitungan ekuivalensinya yang produk yang bahan baku yang selesai 8.000 kg dan bahan baku yang masih dalam proses produksi itu 400 kg. Dengan tingkat penyelesaian biaya komersilnya itu 20% sama dengan jumlah ekuivalensinya itu 8.080 kg. Nah, untuk menghitung biaya per kilonya sama, kita bagikan dari jumlah biaya produksi dibagi dengan jumlah kilogram yang selesainya itu ada Rp2.896. Dan untuk perhitungan BOP itu sama, untuk produk yang selesainya ada 400 kg dikali biaya komersialnya 20% sama dengan jumlah ekuivalensinya 8.800. Dari biaya produksi BOP 27 juta dibagi dengan jumlah ekuivalensinya 8.080 sama dengan biaya produksinya 3.397. Jadi total biaya produksi itu dari 330 juta 167.28 rupiah. Biaya per kilogramnya itu 16.903 rupiah. Setelah kita menghitung atau setelah kita menentukan biaya per kilogramnya, nah, di sini pertama kita menghitung harga pokok yang ditransfer ke gudang produk jadi. Nah, untuk yang tadi ditransfer ke gudang produk jadi itu ada 8.000 kg dikali jumlah per kilonya itu 16.093 rupiah sama dengan 128.743.593 rupiah. Nah, dan selanjutnya itu menghitung harga pokok produk dalam proses. Di sini produk dalam proses itu ada untuk BBB, BTK dan BOP-nya itu 400 kg dengan penyelesaian untuk BBB 100%, BTK dan BOP itu biaya komersilnya itu 20%. Di sini total produk dalam proses yaitu 4.423.436 dengan ini setelah kita hitung
produk yang masuk ke gudang produk jadi dengan harga pokok yang masih dalam proses. Nah, kita untuk pembuktian total biaya itu apakah benar atau tidaknya, yaitu dengan total biaya total HPP yang masuk ke gudang produk jadi ditambah dengan total HPP produk dalam proses. Nah, di sini kita sudah saksikan atau sudah kita lihat sama-sama bahwa 128.743.593 ditambah 4.423.436 itu sama dengan 133.167.228 rupiah. Nah, ini sama dengan jumlah produksinya. Jadi ini sudah betul ya perhitungannya, berarti untuk pembuktian total biaya produksinya. Baik, sekian untuk penjelasan mengenai Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cost plus pricing. Cost plus pricing adalah strategi penetapan harga di mana perusahaan menambahkan margin, keuntungan atau markup ke biaya pembuatan produk. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang strategi cost plus pricing. Cost plus pricing di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tentukan total biaya produk dan layanannya terlebih dahulu. Dalam menentukan biaya tersebut, Anda bisa menjumlahkan dari biaya tetap dan variabel. Yang kedua, bagilah biaya total dengan jumlah unit agar Anda bisa mendapatkan hasil untuk jumlah biaya unit. Yang ketiga, kalikan biaya unit dengan presentasi markup agar bisa mendapatkan biaya penjualan serta margin keuntungan produk. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Aisanti tentang perhitungan cost plus pricing. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan cost plus pricing pada pabrik tahu AS. Yang pertama adalah kita harus menentukan berapa harga pokok produksi per bulan atau per periode produksi, dan berapa jumlah tahu yang dihasilkan. Harga pokok produksi pabrik tahu AS per bulan sebesar Rp133.167.28 dan menghasilkan tahu sebanyak 420.000 buah per bulan. Cara mencari harga pokok produksi per unitnya adalah dengan membagi harga pokok produksi dengan jumlah tahu yang dihasilkan. Maka Rp133.167.28 dibagi 420.000. Maka harga tahu per unitnya adalah Rp317. Sekarang bagaimana cara mencari harga jual per unitnya? Harga jual per unit itu mengkalikan biaya per unit dengan persentase markup-nya. Kebetulan di tahu AS sendiri, pabriknya sudah menentukan keuntungan sebesar 50% pada setiap tahu yang dihasilkan. Jadi harga jual per unitnya adalah 317 dikali 50%, maka hasilnya adalah Rp475,5. Selanjutnya, jika belum diketahui berapa persen margin keuntungan yang dapat diambil, maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus markup pricing, yaitu harga penjualan dikurangi harga per unit dibagi dengan harga per unit dikalikan 100. Contohnya seperti pabrik tahu AS, harga penjualannya 475,5 dikurangi harga per unitnya 317 dibagi dengan 317 dikalikan 100, maka hasilnya adalah 50%. Jadi, margin yang dapat diambil atau keuntungan yang dapat diambil oleh pabrik tahu AS sebesar 50%. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian presentasi kami karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.